Bang Army, selamat datang Bang Army. Terima kasih. Luar biasa Bang Army. Partai preman. Ya, yang kerjanya cuma mabok, rusuh dan sebagainya. Bang, perkara yang paling rumit banget yang pernah Bang wakili lah, yang pernah Bang urus. Kasus apa Bang? Itu karena habis diapain tuh Bang Army? Nggak diapa-apain sih kan. PR besarnya adalah bagaimana menyelesaikan permasalahan ini dengan segala daya apapun. Bagaikan ini orang minta tolong lo, itu kayak nyawanya dia lo serahin ke dia. Ribet juga ya. Ribet. Sering ada yang minta tolong gitu nggak sih, pro bono gitu ada nggak sih? Yang gratisan gitu Bang, misalnya gue lagi kena kasus hukum nih gitu. Warga Depok udah kenal abang belum? Dari sisi Bang Army nih, ya kan pasti juga banyak kompetitor, banyak lawan politik, dan segala macam lawan lah. Menurut Bang Army, bagaimana memanage itu semua? Jadi di dalam politik ya Bang, satu hal modal awal ya, ya mungkin sharing ya, bukan menjadi petual. Ketika lu udah mau masuk ke dunia politik, ya sebisa mungkin ya, lu turunin ego lu sampai di dasar telapak kaki lu, ya kan. Jadi lu jangan pernah baper lah, itu kuncinya Bang, ya kan. Sehingga ya kan, ketika tadi korelasinya di pertanyaan lu Bang judulnya, ini sangat terkait dengan musuh, siapa kawan, siapa lawan itu, ya kan. Jadi modalnya itu satu tadi, ego lo turun. Terus yang kedua, lebih ke aspek apa istilahnya, lu harus punya modal pinter-pinter. Ini pinter aja kurang Bang, kudu pinter-pinter gitu. Ya kan. Nah kalau ego lo udah lo turunin sampai ke dasar, rasionalitas lu jalan, logika lu jalan. Nah yang kedua tadi aspeknya pinter-pinter, ya kan. Jadi karena yang ketiga nih, politik itu harus sabar, gitu loh. Sabar tuh apa? Ya ini sebuah proses yang lu nggak ngerti kapan lu akan menikmatinya, kapan lu akan merasakan hal yang nggak enak, atau kapan lu akan mengalami hal yang lebih buruk, gitu loh. Itu. Jadi kuncinya sabar. Nah 3 hal ini sebenarnya modal lah. Ini istilahnya filosofi yang gue pegang gitu judulnya. Jadi kalau bicara musuh dan lain sebagainya, sederhana lah, ya kan. Ini bicara mindset aja, gitu loh. Karena ego lo udah letekan, jadi kadar toleransi lu lebarin akhirnya gitu loh. Terus lu tinggal klasifikasi. Ini levelannya menurut lu prinsipilnya, gitu loh. Umpama nih, Bang lu diomongin lo begini. Nah ketika ego lu dulu turunin, lu santai, biarin aja. Kok biarin Bang gitu kan? Kadang ada tuh di politik kan, kok biarin Bang gitu. Ya biarin aja, orang dia ngomongin di belakang gue, ya kan? Gak di depan. Kalau di depan tanya lawan, jawab lah. Iya. Gue bilang gitu, maksudnya kalau di depan tanya jawab dong gitu kan. Artinya segala sesuatu terhadap aktivitas pasti ada alasan, gitu loh. Jadi gue udah sering Bang dinilai ala beginilah yang dan nilainya negatif, dan gue tuh bodo amat, nggak bikin gue kenyang kok gitu kan. Nah hal-hal yang kayak gitu nggak mudah, tapi kalau lu nggak pernah berproses dan belajar untuk memanage itu, yang ada apa? Nanti lu jadi stroke, darah tinggi. Karena negatifnya kita telan ya. Ya. Jadi penyakit lah di kita. Ya sekarang kan apa istilahnya? Manusia punya keterbatasan lah gitu kan. Jadi sejauh mana lu sekarang gini logika. Kita punya urusan problematika kan nggak hanya mungkin yang daily rumah tangga lah ya kan. Terus tiba-tiba lu ngikut di politik yang lu ngurusin masyarakat banyak. Terus lu pikirin sampai dalam gitu loh. Beban tambah dong.
Kronik lah jadinya. Ya, ketika lo nggak bisa manage itu dengan sangat baik, lo pilih kadar toleransi lo nggak lo lebarin, akhirnya lo nggak ngerti how to-nya kan gitu. Sehingga semua hal, terus ketika lo diceritain nggak baik di belakang, terus lo dengar kata orang, terus lo reaksional gitu. Nah, kan kasihan Bang gitu loh judulnya. Ya itu penting lah untuk bisa dipahami sebagai sebuah filosofi. Gue sih sharing aja kan. Jadi sebaik mungkin judulnya ketika lu udah bicara di politik, lu udah mewakafkan diri lu untuk kepentingan orang banyak. Jadi hal-hal yang kaitannya ke personal, ya lu nggak usah terlalu baper gitu. Menarik. Paling satu pertanyaan terakhir nih Bang. Kalau kita ngomongin atau orang lihat nama Abang, Bang Army, apa yang membuat orang tuh ya kayak saya sama Bang Army lah, ketika kita ngobrol ketemu udah terbangun lah koneksinya ya, dari obrolan singkat sampai kita live di podcast ini. Nah pandangan hidup lo Bang, simpel aja ketika orang mendengar Army Mulyanto, orang melihat pandangan hidup lo. Nah pandangan hidup Bang Army simpel ya? Gimana Bang? Ketika tanya Army Mulyanto gimana sih kan gitu? Iya. Dapat dipercaya. Asik. Iya kan. Dapat dipercaya kan gitu. Itu paling penting tuh ya. Iyalah. Ya kan. Ketika lo hidup lo nggak bisa dipercaya orang, ya kan? Gimana coba? Ya kan. Makanya gimana ceritanya buat gua adalah dalam filosofi hidup ini, gue dapat dipercaya gitu, bisa dipercaya orang lain gitu. Itu maknanya luas gitu kan. Artinya orang bergantung sama gue, orang bisa mengandalkan gue, bahkan orang bersimpati pastikan gitu, dapat dipercaya gitu loh, ya kan. Itu kan kayak ajarannya Rasulullah kan, amanah. Jadi orang melihat Army Mulyanto adalah dapat dipercaya. Pandangan hidupnya simpel. Gimana jadi orang yang terus dapat dipercaya, gitulah ya, iya. simpelnya. Nah, itu kemudian sejalan dengan cita-cita tadi, cita-cita luhur gua, ketulusan gua untuk masuk di politik, untuk mewakafkan hidup gua demi banyak orang. Nah, ketika gue berpikir tujuannya ke sana, terus gue nggak dipercaya gimana Bang? Susah dong ya kan. Jadi sekedar tagline doang kan, sekedar simbol apa istilahnya, cuma sekedar pencitraan doang kan, formalitas doang. Nah makanya mewujudkan untuk bisa orang menilai dan menyimpulkan bahwa oh ya si Army dapat dipercaya nih. Ya emang dia dipercaya, emang dia bisa dipercaya kok. Gue tahu lah. Jadi masyarakat nanti yang ngomong gitu kan, oh iya gitu kan. Dan ada satu hal Bang, dan ini istilahnya dalam filosofi hidup tadi kan gue singgung, lo hidup butuh surat mati butuh surat kan. Ada satu hal sebenarnya keinginan tulus gue, ketika gue meninggal, jauh banget ya kan, banyak yang ngelayat Bang, banyak yang nganterin gue ke kuburan. Udah itu, jadi dapat dipercaya golnya itu sebenarnya, ya kan. Sesimpel itu. Nah, lo ngapain lagi hidup gitu kan? Kalau lo bicara harta, lo pasti tinggalin. Bicara warisan, anak segala macam, ya kan. Cuman yang gue bisa lakukan caranya dan jalannya melalui politik gitu. Mungkin ada orang yang dia berkecukupan secara materi, entah dia anaknya siapa, warisan segala macam, dia mendarmakan hartanya, dia korbanin apa istilahnya, dia sedekah ke orang lain. Ya kalau gua lebih ke jati diri gua, pemikiran gua, cara pandang hidup gua, dan kemampuan gua untuk melakukan itu ke masyarakat banyak. Tujuannya tadi gitu. Banyak yang nganterin ke liang lahat. Menarik, luar biasa pemikirannya. Simpel lah gitu kan. Sesimpel itu ya. Jadi nomor urut berapa Bang? Nomor 4. Nomor 4. Kenapa nomor 4 Bang?
Nomor 4 karena memang tadi dari nilai bobot dan lain sebagainya, gue ditaruh di nomor 4. Jadi sistem merit di penomoran di partai itu yang sudah rapi tadi, istilahnya gue muncul di nomor 4 gitu. Jadi bobot penilaian. Gitu loh judulnya. Jadi eskalasi dari nomor 1 sampai terakhir itu mereka punya nilai bobot. Gitu judulnya. Nah itu yang nggak banyak orang tahu gitu loh. Jadi katanya kan bisa lah jadi nomor 1 lo bayar sekian. Kenyataannya buat Bang Army nggak penting ya? Bukan judulnya. Maksud gue gini loh. Kan lu katanya mau mendermakan diri lu, mau berproses dan sebagainya. Terus karena hanya hal-hal yang kemudian ini kan persoalan ego bang, ego sektoral aja kan. Nah terus tadi lu bilang katanya lu ngajarin orang untuk nekan ego lu segala macam. Tapi gara-gara hanya karena lu dikasih nomor 4 tuh terus sih kan, oh nggak bisa nih, gua nomor 1, caranya gimana kan, nggak gitu juga kan. Jadi yang ngalir aja gitu loh. Buat gua nomor itu nggak masalah, dan justru gua beruntung, maksudnya gini, bersyukur lah. Lu tau nggak bang gitu kan, PD Perjuangan ini kewalahan nerima para bakal caleg, terus terang ya. Kita itu memfilternya itu luar biasa bang. Jadi seolah katanya daftar caleg itu gampang gitu loh. Apa istilahnya lu daftar besok, enggak bang. Buat di PD Perjuangan tuh persaingannya tinggi bang. Artinya ketika gue udah terdata dan terdaftar sebagai caleg tuh benar-benar partai itu menilainya bahwa memang secara sistem, secara proporsionalnya memang layak gitu loh. Beda ya, mohon maaf, maksudnya dengan partai-partai lain yang kadang ada spanduk baliho, silakan mendaftar, 0 rupiah lah, bla 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 segala macam. Itu aja masih susah. Tapi gue di PD Perjuangan itu ngantri bang. Ngantri gitu loh judulnya. Nah, ketika lu sekarang udah jadi caleg, ya lu manfaatin betul karena tingkat pesaingnya itu tinggi gitu. Nah, ini nggak banyak orang tahu gitu loh. Terus terang ya kan. Nggak banyak orang ngerti bahwa nggak mudah lu jadi caleg di PD Perjuangan, terus terang aja. Melewati prosesnya nggak gampang ya? Nggak gampang, nggak bisa. Makanya yang lahir adalah caleg-caleg yang memang QC-nya sudah proven lah ya. Sudah, jadi kayak tata kelola kayak Bang Army gini lah ya. Oh iya dong, pastilah. Jadi kebetulan kan gue nanganin beberapa case yang bermasalah lah, oknum-oknum dewan yang dia bermasalah terus kemudian dipecat sama partai. Itu sebenarnya kalau dibaca datanya sebelum-sebelumnya itu udah bisa diprediksi bang. Jadi kayak HRD-nya nih jalan gitu. Jadi udah tahu nih besok nih yang bermasalah si A, si B, si D dan sebagainya. Bukan karena persoalan subjektif, tapi karena punya data yang sifatnya objektif tadi gitu loh. Ya kan, coba bayangin partai politik tata kelolanya yang sudah modern demikian ya kan, itu bisa memprediksi dari dewan-dewannya ini atau kader-kadernya mana yang potensi, mana yang enggak. Dan satu-satunya partai politik se-Asia Tenggara tata kelola manajemennya itu punya standar ISO-nya. Cuma PD Perjuangan. Gitu judulnya. Jadi orang nggak banyak tahu bahwa PD Perjuangan ini tadi gue bilang partai masa depan. Gitu. Ya kan, infrastrukturnya sekarang lengkap sampai di tingkat anak ranting atau tingkat RW di seluruh Indonesia ya kan. Yang kalau setiap pemilu ke pemilu ya, di setiap TPS pasti ada saksi, yakni saksi dari PD Perjuangan. Gitu. Dan ketika infrastruktur sudah seperti ini, jadi nggak usah kaget kalau PD Perjuangan pasti setiap pemilu ke pemilu udah 2 periode ini kita menang. Karena persoalannya tadi tata kelola yang rapi, distribusi manusianya juga ada sistem meritnya, ada sistem penilaian, dan kita dikompet gitu, berkompetisi. Sehingga akhirnya kalau ibu kan selalu menyampaikan silakan
Bagi yang udah nggak jalan, nggak mau sama partai atau istilahnya nggak mau diatur, turun dari gerbong gitu. Semudah itu menyampaikannya gitu. Tapi kan masyarakat luar menilainya sombong banget nih partai. Apa istilahnya angkuh banget. Enggak, poinnya bukan itu gitu. Poinnya bahwa kita udah bicaranya udah bagaimana kemudian berpikir Republik ini mau dibawa 50 tahun lagi itu kayak apa, 100 tahun lagi kayak apa Bang gitu loh. Dan kalau lu bandingin kayak Cina, bahkan di Amerika, itu semua berangkat dari platformnya partai loh. Gitu loh. Nah, coba dicek beberapa teman-teman partai lain. Ada nggak mereka bangun platform sampai bicaranya 50 tahun lagi Republik mau diapain ya? Mau kayak apa ya gitu loh. Nah, kita udah mikirin sampai jauh sana. Dan sederhananya, kebetulan ya, bukan kebetulan, tapi memang karena kita melestarikan pemikirannya Bung Karno, api-api perjuangannya beliau. Jadi sebenarnya platform Republik ini nih udah benar-benar disusun oleh Bung Karno zaman itu. Ya kan. Jadi sekarang tinggal diimplementasiin aja dengan kondisi hari ini. Jadi kita nggak usah buat platform baru lagi, tarikannya dari sana. Menarik. Baik, itulah obrolan kita di Speak Up kali ini dengan Bang Army, caleg DPRD Kota Depok, Dapil Cilodong Tapos. Bang Army, sukses. Makasih Bang. Makasih. Bulan apa? Februari ya. Pas hari Valentine. Asik. Sukses nomor 4-nya, sukses program-programnya. Ingat Bang, pas nanti sudah di atas, ingat rekaman ini, janji-janjinya ya untuk masyarakat yang Abang wakili. Sukses terus ya Bang. Makasih ya Bang.